Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, minimnya perhatian pemerintah pasca tertukarnya bayi selama setahun di Bogor, Jawa Barat. Rencananya pihak keluarga ibu bayi yang tertukar akan mendatangi KPAI. Pasca mencuatnya bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat selama 1 tahun. Rencananya dalam waktu dekat pihak orang tua dari bayi yang tertukar akan mendatangi KPAI untuk mendapatkan pendampingan psikologi. Pengacara ibu bayi yang tertukar mengatakan pihak rumah sakit telah lalai hingga menyebabkan bayi dari kliennya tertukar. Kami minta pendampingan psikologi terhadap ibu dan anak seperti itu. Tidak ada edukasi terkait inisiasi menyusui dini (IMD). Harusnya itu wajib tenaga kesehatan memberikan edukasi IMD. Jadi langsung memberikan ASI eksklusif 1 jam pertama. Kemudian rawat gabung selama 24 jam, tidak boleh dipisah. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan pemerintah akan meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk turun langsung menyelesaikan permasalahan ini. Ia juga mengatakan akan ada sanksi jika memang terjadi kelalaian. Nanti saya perintahkan Bu Kadinkes untuk menyelesaikan permasalahan yang luar biasa. Ya, mungkin ada sanksi kalau menurut saya. Kalau ini kelalaian yang berdampak cukup luar biasa bagi kalau kebayangin kalau anak kita gitu. Menurut kriminolog Hanifah Hasna, cara paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini adalah pemeriksaan medis berupa pemeriksaan fisik, golongan darah, dan tes DNA. Jadi nggak ada cara lain untuk melakukan pembuktian gitu ya dengan cara tes DNA. Karena yang pembuktian pertama itu adalah tes medis terkait dengan ciri fisik. Yang kedua dengan golongan darah. Yang ketiga baru tes DNA. Karena hanya menggunakan pengakuan aja atau feeling aja kan tidak bisa gitu. Harus ada pembuktian. Nah, pembuktian anak dengan orang tua itu ya hanya dengan 3 hal ini. Siti Mauliah melaporkan dugaan anaknya tertukar setelah melahirkan di Rumah Sakit Sentosa Bogor pada tahun 2022 lalu. Siti bilang sudah melakukan uji tes DNA dan hasilnya anak yang selama ini ia rawat bukanlah anak kandungnya. Setelah menerima laporan dan bukti hasil tes DNA, polisi menyebut akan memeriksa apakah ada unsur pelanggaran pidana dalam kasus bayi tertukar ini. Betul sekali, bukti tersebut akan kami lakukan pendalaman dan kami akan melakukan investigasi ataupun penyelidikan secara scientific crime investigation. Kita akan mencoba melihat apakah dalam peristiwa ini ada tindak pidananya atau tidak dengan mekanisme hukum berupa penyelidikan yang akan kami lakukan penyelidikan, pendalaman, kita uraikan nanti peristiwanya untuk menentukan adanya peristiwa pidana atau tidak di dalam kejadian ini. Demikian, Mas. Pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor sendiri baru mendapat laporan soal kasus bayi yang tertukar setelah 11 bulan. Rumah sakit kemudian langsung melakukan pengecekan data administrasi. Pihak rumah sakit menyebut sudah berusaha melakukan mediasi kedua orang tua bayi. Namun terkendala dengan salah satu orang tua bayi yang menyatakan belum siap. Rumah sakit memfasilitasi tes DNA. Hasilnya memang kemudian tidak identik. Hasilnya tidak identik, sehingga karena hasil tidak identik, rumah sakit merasa perlu untuk melakukan tes terhadap bayi dengan ibu yang lain. Seperti apa? Jadi kita, kalau memang ini informasinya bahwa ternyata benar, setelah hasil tes keduanya dan rumah sakit menawarkan secara silang, untuk tes silang, supaya kemudian mendapatkan hasil yang paling mumpuni, baru kita memikirkan langkah selanjutnya seperti apa, kan ini menyangkut manusia. Tapi kemudian yang jadi kendala adalah Ibu B ternyata menyatakan sampai dengan saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Rumah sakit menghargai itu. Saat ini, upaya mediasi antara dua orang tua bayi yang tertukar masih dilakukan oleh polisi dan pihak rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV.
Kasus bayi tertukar ini menarik perhatian publik. Lalu sejauh mana nanti efeknya bagi sang ibu dan juga anak? Kita akan membahasnya dengan psikolog anak dan pendidikan Felicitas Kaban. Selamat malam Mbak Feli. Selamat malam Mbak Nitya. Mbak Feli, ini kan isu yang sangat sensitif, isu yang tidak ingin dihadapi oleh ibu manapun. Tapi toh kemudian setelah 1 tahun ini terjadi. Kalau Anda melihat kasus dugaan bayi tertukar di Bogor ini yang berdampak begitu besar bagi orang tua, khususnya kedua ibu, apa yang harus diperbuat saat ini? Iya, kita melihat dari perkembangan kasus saat ini bahwa salah satu ibu sudah menginformasikan bahwa menurut dia bayinya bukan adalah anak kandung atau anak biologis. Betul sekali, kita harus punya data secara saintis ya. Tadi seperti diinformasikan, data medis sudah keluar bahwa salah satu ibu sudah diperiksa dan hasilnya tidak identik. Hal ini pasti merugikan kedua belah pihak. Kita menghargai ibu yang memang berinisiatif untuk melakukan tes DNA. Kita juga menghargai ada ibu lain yang sepertinya belum bisa melakukan tes DNA. Nitya, jadi dua ibu ini betul-betul harus kita dampingi secara mentalnya dulu, Nitya. Jadi dua-duanya memiliki kondisi yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda. Kalau dimulai dari ibu yang memang sudah lebih dulu melakukan inisiatif untuk tes medis, hasilnya tidak identik begitu, apa yang pendampingan seperti apa yang harus diberikan kepada ibu yang satu ini? Iya, untuk ibu yang sudah berhasil melakukan tes DNA, kita juga butuh pendampingan. Kenapa? Karena dia juga harus sabar untuk menghadapi ibu partner lainnya, gitu ya. Karena apa? Dia sudah tes, dia sudah merasa bahwa ini bukan anaknya, kok ibu yang lain tidak segercep atau seberupaya dia. Bisa jadi dia juga punya masalah seperti ngerasa kayak kok tidak ada dua belah pihak punya inisiatif yang sama, gitu. Merasa mungkin gregetan, karena dia ngerasa mungkin selama 1 tahun ini juga ada kegalauan yang dia rasa sehingga kegalauannya terbukti secara medis. Nah, butuh pendampingannya adalah untuk mengikuti semua prosesnya nih ya, baik dari proses hukum maupun dari proses psikologi persiapan mental ibu yang lainnya. Nih ya. Seperti apa Mbak Feli kalau psikologi seorang ibu yang mendengar bahwa ada ibu lain yang mengatakan anaknya tertukar, kemungkinan anak saya adalah anaknya dia begitu. Seperti apa kondisinya? Ya, pastinya semua kaget ya. Kita saja yang mendengar kasus ini kaget bahwa ada bayi tertukar setelah 1 tahun baru terinformasikan bahwa firm sepertinya tertukar. Apalagi ibu yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan adalah kesiapan mental karena setiap ibu kan sudah merawat anaknya seperti memang anak biologisnya, anak kandungnya. Begitu dapat informasi ini sepertinya atau kemungkinan besar bukan anak biologis saya, pastinya kaget. Sedih, kecewa, galau, kenapa harus saya gitu ya. Jadi sepertinya menyalahkan diri sendiri, kenapa kemarin tidak periksa, kenapa saya hanya menerima, atau dia merasa bahwa sepertinya ciri-ciri sifat itu mirip anak saya kok gitu. Jadi ada kegalauan besar seperti mau menerima kenyataan dengan mengikuti tes atau mengikuti perasaan saja bahwa setahun ini memang ini anak saya. Gitu ya. Jadi masih ada bisa dimaklumi bahwa ketika salah satu ibu nih belum mau untuk melakukan tes medis karena tadi ya ada keraguan ya, masih ada kemungkinan untuk menunda-nunda begitu ya Mbak Feli ya? Betul, karena kan kenyataannya sepertinya kemungkinan besar karena hasil yang dari ibu satunya tidak identik, kemungkinan besar hasil dia juga tidak identik. Karena menurut informasi dari rumah sakit, pada hari itu cuma ada 2 bayi lelaki yang ya waktu bersamaan. Jadi memang antara mau menerima kenyataan sama antara harus mempersiapkan diri dan Nitya yang harus dipersiapkan bukan hanya ibu kandungnya, tapi keluarga intinya, keluarga besarnya, lingkungannya. Semua harus dipersiapkan, bukan juga hanya dari sisi mental, tapi persiapan misalnya spiritual gitu ya, persiapan sosial, bahwa mungkin akan ada yang mendukung atau justru akan ada yang mencibir bahwa masa sih ibunya nggak nyadar itu bukan anaknya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kadangkala jadi ibu ini, saya harus bertindak seperti apa ya, begitu Nitya. Jadi semakin keruh ya, apalagi ini kan sebenarnya sudah dibawa ke ranah hukum gitu. Jadi seakan-akan walaupun masih dalam bentuk mediasi. Tapi kalau Anda melihat Mbak Feli, ini walaupun sudah masuk ke ranah hukum, apa hal-hal kekeluargaan semacam apa yang masih bisa dikedepankan agar tidak semakin sensitif gitu isu ini? Betul, kalau sudah bicara hukum kita sudah mengabaikan semua
perasaan gitu ya. Jadi kalau sudah ranah hukum mau tidak mau harus dilakukan. Tapi kita juga harus punya sisi manusiawi bahwa oke, kita bisa jalan secara hukum, tapi kita hargai juga proses dari persiapan mental, proses dari persiapan keluarga. Pihak rumah sakit juga bisa melakukan pendampingan atau ada psikolog-psikolog terkait seperti tadi melaporkan ke KPAI itu betul, atau pendampingan keluarga atau konseling kita lakukan untuk persiapan bahwa akan ada proses hukum nantinya yang akan dihadapi, tetap harus dihadapi begitu Nitya. Nah, persiapan dari segala pihak ini yang harus kita upayakan supaya tidak terlalu berdampak besar untuk kedua belah pihak, apalagi kepada keluarga yang masih belum bisa menerima. Oke, terakhir kalau Anda melihat Mbak Feli, apakah sebaiknya memang keduanya dipertemukan kembali atau untuk sementara diwakili oleh masing-masing perwakilan keluarga atau kuasa hukum mungkin? Lihat dari kasus yang berkembang bahwa keluarga yang satunya kan selalu didampingi oleh lawyer ya. Jadi ini juga kita harus hargai, tapi kalau ibu bertemu sama ibu ini betul-betul harus ada pendampingan dari konselor, psikolog terkait, psikolog keluarga, psikolog klinis anak. Ya, nah itu harus semua bekerja sama, dinas terkait seperti dinas sosial gitu. KPAI juga boleh ikut, pendampingan dari spiritual supaya tidak rasa menyalahkan atau tidak rasa sepertinya gara-gara perlakuan kamu jadi kita bisa panjang begini. Nah, sisi-sisi seperti itu yang kadang abai tapi harus kita perlu siapkan. Ini ya. Baik, karena nampaknya ini akan panjang, masih menanti dan juga harus memikirkan bagaimana kemudian psikologi dari kedua anak tersebut. Terima kasih psikolog anak dan pendidikan Felicitas Kaban sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mbak Feli. Selamat malam.